jelas Pak, jelas, bersih. Oh, jelas. Baik. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kami hanya ingin memberikan sedikit motivasi kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau tunjuk ajar lebih pasnya kayaknya Pak Sarizal lah yang lebih tunjuk ajarnya banyak kan ilmunya dibandingkan kami. Nah, kalau kami ingin memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semuanya, kita sebagai guru ya di semakin hari itu dinamika kebijakan, dinamika pembelajaran, dinamika kurikulum itu pasti akan ada perubahan-perubahan. Jadi kalau kita tidak siap dengan perubahan itu, kita akan tertinggal dengan yang lainnya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu juga semuanya, kita juga harus bisa bertransformasi nih, sesuai dengan tema Hari Guru tahun ini, transformasi guru untuk Indonesia maju. Nah, kalau Indonesia mau maju, kita harus mau berubah. Karena sudah diyakini tidak akan bisa merubah suatu kaum kalau kaumnya tak mau berubah. Nah, makanya hari ini kami mengajak kita semuanya untuk kita berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kalau memang sudah ada kurikulum yang terbaru, ya kita ikuti dengan kurikulum yang terbaru. Ya. Apalagi hari ini kita berbagi praktek nih, ya. Namanya berbagi praktek itu ya wajar dan sejujurnya ini harus kita gadang-gadangkan saat ini. Kenapa? Karena tidak semua juga kawan-kawan mungkin ada menemui kendala ya. Sebagai contoh nih saat ini banyak kawan-kawan kita yang mungkin belum mengikuti PMM. Sebagai contoh ya Pak Zarizal ya. Sebagai kenapa tidak mau ya karena pusing Pak, bingung mau nyusun aksi nyatanya macam mana kan gitu. Nah, makanya ini kita perlu berbagi praktik baik bagi kawan-kawan yang sudah mendapatkan sertifikasi terbaiknya ya. Ini bisa untuk kita berbagi ke kawan-kawan. Gimana sih kiat-kiat kita untuk menyusun aksi nyata yang baik? Dalam hal ini tentunya kita adalah aksi nyata terkait dengan pembelajaran dan asesmen kurikulum. Ya, nah, tentunya berbagi praktek ini juga menunjukkan bukan berarti kita lebih dari yang lain, tidak. Ya, kita berbagi karena memang lebih baik kita berbagi karena ilmu itu tidak akan habis di situ saja. Nah, makanya kami mohon dukungan penuh dari seluruh kepala sekolah yang hadir terhadap guru-guru yang mengikuti kegiatan ini. Ya, kita support secara maksimal. Ya, bagaimanapun juga peningkatan kompetensi guru, profesionalitas guru itu menjadi hal yang penting saat ini. Ya, tidak bisa hanya mengharapkan. Ya, kami mengucapkan terima kasih dulu kepada Bu Herlinda dari YKPI, YPKI, Yayasan Peduli Kepulauan Indonesia atas dukungan supportnya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Bintan. Nah, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terus dilaksana antara kolaborasi sesuai dengan tema Hari Jadi Kabupaten Bintan saat ini, Bintan bangkit dalam kolaborasi. Nah, tentunya kita butuh kolaborasi dari seluruh pihak, ya dari semua elemen, baik dari dinas pendidikan, dari pengawas, kepala sekolah, guru, ya dan yayasan lain-lainnya dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Bintan. Kami tidak bisa bergerak sendiri, Bapak Ibu. Sekali lagi kami sampaikan, kami manusia biasa yang jauh dari kata kesempurnaan, tentu ada yang tidak pas di hati Bapak Ibu semuanya. Tentu ada kelemahan kami juga yang tidak bisa untuk kami jalankan secara maksimal. Tentunya kelemahan-kelemahan itu ditutup, kekurangan-kekurangan itu ditutup oleh Bapak Ibu semuanya yang juga punya kelebihan-kelebihan. Kita saling melengkapi satu sama lainnya untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Bintan. Ya, mungkin ini sebagai kata pembuka kami, motivasi kami kepada guru-guru semua, jangan berhenti untuk berbagi praktek baik apapun itu, selama praktek baik yang kita sampaikan ini adalah untuk kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Bintan. Jangan berhenti untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Bintan, hanya Bapak Ibu lah yang bisa memajukannya. Secara bersama-sama kita bergerak secara bersama-sama untuk Indonesia semakin maju. Bintan bangkit dalam kolaborasi. Demikian dapat kami sampaikan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadis atas sambutan, motivasi buat kita semua. Ya, mudah-mudahan kita memang harus bangkit ya. Saya boleh sampaikan bangkit dengan berkolaborasi, dengan saling bersinergi. Insyaallah ya pendidikan akan maju di Bintan insyaallah. Baik, dengan kita masuk ke acara inti. Untuk memimpin acara inti ini kami minta kepada narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Pima. Siapa yang mau didahulukan untuk melihat seperti baiknya gitu kan. Tapi alhamdulillah teman-teman nih dulunya ditunjuk, sekarang dengan kesadaran ini ada peningkatan berarti ya.
Untuk itu kepada Ibu Prima kami persilakan teman-teman kita yang luar biasa ya, yang sudah masuk karyanya ya melalui link drive-nya Ibu narasumber kita yang luar biasa. Kepada Ibu Prima kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarizal sudah dibuka acara ini. Terima kasih Pak Kadistik sudah diberikan semangat kepada teman-teman semua ini ya. Jadi hari ini kita acaranya sebenarnya narasumbernya bukan saya Pak Syarizal. Jadi itu harusnya dicoret aja tuh narasumbernya Warsariat Madonna. Hari ini narasumbernya adalah guru-guru hebat Ibu Prima ya. Iya, guru-guru. Ibu Prima moderatornya lah, moderatornya. Iya, guru-guru yang akan presentasi starnya nih. Nah, star itu kan artinya bintang ya. Berarti di acara ini bintangnya adalah guru-guru yang akan presentasi refleksinya. Jadi buat teman-teman semua dan juga buat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir, kita nanti akan menyaksikan bagaimana Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti pelatihan kemarin berbagi dengan format STAR. STAR itu S untuk situasi sebelumnya yang dialami guru-guru di Bintang, kemudian T-nya untuk tantangan yang dialami oleh guru-guru di dalam kelasnya, gitu ya. Kemudian aksi itu untuk apa saja yang dilakukan gitu ya setelah pelatihan, apa saja yang diterapkan, apa saja yang dicoba gitu ya. Kemudian R-nya itu untuk refleksi. Nah, refleksi perubahan apa yang terjadi gitu ya, atau masalah apa yang terselesaikan, atau mungkin malah ada masalah lagi, menambah masalah, atau ada perubahan perubahan perilaku atau perubahan perasaan dari murid-muridnya atau perubahan pemikiran mungkin dari guru-gurunya sendiri. Kita akan menyaksikan dari guru-guru teman-teman Bintan nanti. Nah, bisa jadi berbeda-beda ya. Yang diterapkan itu juga bisa berbeda-beda karena juga situasinya pasti berbeda gitu ya, tantangannya pasti berbeda ya, aksinya pasti berbeda, refleksinya pasti berbeda-beda. Oleh karena itu kita mulai saja dengan presenter pertama. Boleh Bapak Agus Suharman. Kami tampilkan Bapak Agus Suharman, silahkan. Pak Agus Suharman mau present, mau share screen sendiri juga bisa Pak. Terima kasih. Saya izin share screen sendiri ya. Silahkan. Pak Ibu, ini sudah kan share screen punya saya? Sudah Pak, tinggal di present. Ya, jelas coba present, tapi oh ini, sorry. Oke. Baik, terima kasih Miss Bima atas kesempatan waktunya. Izin Bapak Ibu semua, Pak Sadisar, Pak Kadis, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir, serta Bapak Ibu peserta pelatihan, teman-teman pelatihan. Saya izin menampilkan tindak lanjut yang sudah saya lakukan dalam format STAS yang sudah kita pelajari bersama Miss Bima. Sebelumnya saya izin mengenalkan dulu Bapak Ibu kondisi di kelas saya. Saya mengajar di kelas 4 sudah menggunakan kurikulum Merdeka angkatan pertama di sekolah kami Bapak Ibu, di mana ada jumlah muridnya 25 orang dengan 5
video ini Bapak Ibu. Ini video ketika saya melakukan ice breaking sebelum pembelajaran. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya kendala jaringan. Itu gua aja apa? Di play. Atau mungkin kalau mau kirim linknya ke saya, nanti saya yang play juga boleh. Pak Agus. Boleh. Atau ini link Canva-nya ya. Buat yang lain juga yang nanti yang buat tampil boleh kirim linknya ke saya buat di play. Saya izin kirim ke Miss aja ya, Miss. Iya, di chat juga boleh Pak. Di chat tuh. Tahu nih, kita pengen lihat nih videonya Pak Agus. Oke. Sudah. Saya present dulu sebentar. Boleh minta akses. Sorry. Preset. Ada. Mohon bersabar Bapak Ibu. Iya. Siap. Sebentar. Ada suaranya nggak nih, Pak? Bentuknya yang video pertama nggak ada. Iya. Memang Oh, tidak okay. ada. Sudah terlihat? Sudah, Miss. Ya, silakan. Baik, Miss Mima, terima kasih. Ini video ketika saya melakukan ice breaking kelas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat dengan seksama itu, saya mengulang lagi gerakan, mengasih instruksi ulang kepada anak-anak. Ini masih melakukannya lagi, mereka bergerak, tiba-tiba saya ke depan lagi, mengulang lagi, saya mengatur ulang lagi ke anak-anak, tidak seperti itu. Nah, inilah makanya saya mengatakan faktor penyebab pertamanya itu murid tidak sepenuhnya paham terhadap instruksi yang saya berikan. Sehingga untuk ice breaking yang saya lakukan untuk memulai pembelajaran ini, saya 3 kali mengulangnya. Seperti itu. Selanjutnya, ini juga masih video yang pertama, situasi yang kedua. Apa saya? Bu, kayak gini. Jadi siapa yang ngeluarin? Mas Ali ngeluarin. Tadi kamu nggak bisa jalan, stop, lanjut Kela. Enggak. Ini yang ngeluarin siapa? Ali kan? Habis kali siapa? Tadi kamu nggak boleh jalan, kamu stop, lanjut Kela. Kan tadi Ali. Ini siapa yang ngeluarinnya? Misalkan Ali ngeluarin ini. Jadi kamu nggak boleh jalan, lanjut Kela udah. Ali lagi. Nah, Bapak Ibu, seperti yang terlihat di video, itu menurut saya faktor penyebab yang kedua, di mana saya memberikan peran yang
pembelajaran matematika submateri membaca bilangan cacah. Waktu itu saya mendesain pembelajarannya dengan menggunakan game permainan Uno, Bapak Ibu. Nah, ternyata anak-anak saya itu masih asing dengan permainan Uno. Sehingga tadi terlihat di video saya malah lebih banyak mengarahkan, ini salah loh nak, bukan seperti ini, ayo ulang lagi. Nah, penyebabnya apa? Kalau menurut saya ini masih terlalu tinggi untuk anak-anak saya. Sehingga pembelajaran yang saya harapkan menjadi bermakna ternyata belum dapat tercipta secara kondusif. Selanjutnya, Miss. Nah, itu tadi situasi yang saya hadapi. Selanjutnya, ST, tantangan. Kalau menurut saya pribadi, tantangan yang saya hadapi dari situasi yang tidak kondusif tadi, dari anak yang masih belum sepenuhnya paham terhadap instruksi pembelajaran yang saya berikan, serta masih belum dapat menangkap peran yang saya lakukan dalam pembelajaran, itu saya menghadapi tantangan bahwa tidak semua murid dapat menangkap konten atau materi yang saya sampaikan ketika melakukan pembelajaran. Atau murid itu bahkan tidak dapat menangkap nilai P3, profil pelajar Pancasila, yang saya sisipkan dalam penggunaan, baik melalui game, melalui permainan, ataupun melalui metode pembelajaran lainnya. Sehingga pembelajaran bermakna yang saya harapkan itu belum dapat tercapai. Ini Bapak Ibu seperti diperhatikan di fotonya, ada 6 foto, karena di kelas saya membagi dalam 6 kelompok. Nah, ini pembelajaran seni rupa. Tujuan pembelajarannya itu membuat bahan bekas plastik, Bapak Ibu. Nah, dari awal tujuan pembelajaran saya telah menyampaikan bahwasanya anak-anak silakan bekerja sama, silakan berdiskusi, nanti silakan kalian membuat satu saja produk, satu produk yang merupakan hasil diskusi. Nah, tapi dari foto yang Bapak Ibu lihat di slide saya itu hampir semua kelompok mempunyai karya lebih dari satu, Bapak Ibu. Nah, cuma satu kelompok yang paling atas saja yang dapat menerima sepenuhnya instruksi yang saya berikan di awal. Kenapa saya ingin anak-anak ini diskusi terlebih dahulu? Saya ingin menyisipkan nilai kerjasama, Bapak Ibu, di anak-anaknya, sehingga saya memberikan instruksi kepada anak, tolong diskusi dulu sebelum kalian membuat satu barang apa yang akan kalian buat bersama-sama. Nah, tapi ternyata dalam proses pembelajarannya, dalam mereka bekerja membuat karyanya, masing-masing ingin membuat sendiri produknya. Nah, karena saya melihat ini juga bukan hal yang salah, jadi pada waktu itu saya biarkan saja anak-anak saya berkreasi dengan kreativitasnya masing-masing, walaupun tidak sesuai dengan instruksi yang saya berikan di awal. Selanjutnya, Miss. Ini silakan mulai. Miss Prima minta tolong untuk video yang pertama dulu, Miss, yang saya menjelaskan. Iya. Ingat, ambil soalnya harus sama. Diskusikan dengan kelompoknya dulu. Ambil level 1, 2, 3, 4. Paham? Jangan berbeda-beda, harus sama kelompok. Tapi jawabnya sendiri-sendiri. Tidak boleh bekerja sama. Tempelkan ibu juga. Tempelnya pakai apa, nak? Pada pembelajaran ini, Bapak Ibu, seperti yang terlihat, saya masih
pertama, diskusi sama kawannya mau mengerjakan soal nomor berapa. Karena pembelajaran bermakna yang saya harapkan itu untuk membiasakan siswa untuk melakukan diskusi dengan temannya sebelum melakukan sesuatu. Nah, tapi Bapak Ibu, di video sebelahnya Miss, ini ketika terjadi pembelajaran, Dipasang, Pak. ya boleh. Silakan mulai. Nah, ternyata ketika sudah saya mulai pembelajarannya, anak-anak saya sangat antusias Bapak Ibu melihat soal yang sudah saya berikan ubur-ubur seperti itu. Lagi-lagi saya gagal untuk membiasakan siswa berdiskusi terlebih dahulu. Nah, sama seperti yang sebelumnya, karena saya melihat ini bukan sesuatu yang fatal, karena anak-anak ingin mengambil soalnya sendiri, waktu itu saya masih membiarkan aja, silakan ambil, tidak saya tegur, diskusi dulu nak, jangan ambil masing-masing, tidak, waktu itu masih saya biarkan aja, silakan anak-anak mengambil soalnya masing-masing. Nah, mungkin ini nanti akan jadi bahan refleksi saya, apakah ini sesuatu yang sangat salah untuk saya biarkan, karena di awal tadi saya sudah meminta anak untuk diskusi dahulu, tapi di jalan pembelajaran ketika tidak sesuai yang saya harapkan, saya malah membiarkan. Apakah itu sesuatu yang salah, apakah boleh untuk kita lakukan? Mungkin nanti minta tolong Bapak Ibu semua, Miss Bima untuk membantu saya menjawab hal ini. Selanjutnya Miss. Itu tadi tantangan yang saya hadapi. Selanjutnya A, aksi yang sudah saya lakukan semenjak pelatihan. Pertama tadi saya menemukan bahwa peran murid saat pembelajaran itu terlalu peran yang saya lakukan dalam pembelajaran itu terlalu tinggi. Jadi saya berinisiatif untuk melibatkan murid untuk menentukan peran seperti apa yang mereka inginkan ketika sedang belajar sama Bapak Ibu. Sedangkan yang kedua, memberikan umpan balik yang konsisten selama proses pembelajaran agar murid tetap berada pada jalur sintak yang telah saya tentukan. Untuk pembahasannya selanjutnya Miss. Nah, aksi yang pertama melibatkan murid untuk menentukan peran seperti apa yang mereka inginkan ketika sedang belajar. Saya melakukan pendataan melalui GIFT. Saya memberikan talk kepada orang tua, katalog untuk diisi, pekerjaan atau profesi seperti apa yang ingin anak-anak coba pada saat belajar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat jawaban anak-anak sangat bervariasi. Ada yang ingin menjadi koki, ada yang ingin menjadi petani ketika sedang belajar, guru, dokter, arsitek, polisi, dan sebagainya. Nah, dari jawaban siswa ini, saya coba untuk mencocokkan gitu peran atau profesi apa yang bisa saya lakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas 4. Pada foto sebelahnya Bapak Ibu terlihat peran koki itu sudah saya lakukan pada pembelajaran matematika untuk mengenal pecahan. Ini kemarin anak-anak perannya sebagai koki, mereka membuat pizza dan martabak. Kemudian juga foto yang kedua itu berperan sebagai petani waktu itu. Cuman saya tidak ada video ketika anak-anak memotong buahnya. Itu Bapak tulis kemarin saya sulap menjadi pohon-pohon gitu. Saya gantungin berbagai macam buah. Nanti anak-anak mengambil buahnya dari sana, menggunting gitu buahnya. Cuman yang peran terakhir ini tidak ada anak yang menuliskan untuk menjadi desainer, tapi karena saya merasa cocok dengan salah satu tujuan pembelajaran saya masukkan juga kemarin saya lakukan peran desainer anak-anak dalam membuat motif batik dari baju gitu. Nah, ternyata dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan peran atau profesi yang anak inginkan itu, ternyata mereka selain antusias juga, oh saya
berapa? Betul ini 6. Yang mau dipasang dulu Untuk kan yang mana Pak? yang depan dulu. Yang ini ya? Iya. Ini pembelajaran terakhir yang saya lakukan kemarin yang motif batik. Saya mencoba untuk memberikan umpan balik yang lebih intens lagi. Jadi ketika sudah memberikan, oh ini project, ini tugas yang harus diselesaikan anak-anak, saya tidak boleh bersantai kaki duduk di tempat guru. Saya harus memastikan anak-anak saya itu bekerja sesuai dengan instruksi pembelajarannya. Jadi itu saya melakukan, memang feeling, lihat anak satu persatu, mana yang sudah berada pada jalurnya, yang belum segera kita luruskan agar hasil-hasilnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan. Itu yang pada proses. Selanjutnya yang di sebelahnya, total keranjangnya ada berapa? Betul ini 6. Ini berapa? Kok 9? Bukan buahnya, ini sama jumlah total keranjangnya nih. Keranjangnya berapa? 1, 2, 3. Kenapa apel itu yang atasnya 2? Kenapa? Karena yang keranjang isi apel cuma 2, paham? Oh, jadi ini bukan buah. Bukan buahnya, ini jumlah keranjang, jumlah semua keranjang. Nah, kalau yang video kedua ini Bapak Ibu, umpan baliknya itu kalau menurut saya lebih kepada sudah ke hasil anak. Saya melihat hasil anaknya itu satu persatu, apakah sudah benar, apa belum. Kalau belum, silahkan perbaiki. Oh nak, kamu salahnya di sini. Yang kamu itu keranjangnya, bukan buahnya. Silahkan diperbaiki dulu. Itu salah satu aksi yang saya lakukan, mencoba untuk memberikan umpan balik yang lebih intens agar pembelajarannya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Selanjutnya, Miss. Selanjutnya R, refleksi Bapak Ibu. Refleksinya ini ada 4 menurut saya yang berhasil saya tuliskan. Yang pertama, dari aksi yang sudah saya lakukan, murid itu dapat mengikuti instruksi aktivitas pembelajaran. Terlihat tadi ketika peran yang diberikan itu memang sesuai dengan apa yang murid inginkan, yang ingin mereka coba, mereka lebih dapat mengikuti instruksi pembelajaran dengan lebih jelas. Kemudian juga murid dapat menangkap konsep atau materi konten yang disampaikan. Namun untuk refleksi yang kedua ini Bapak Ibu, perlu saya garis bawahi ya, kita mengetahui bersama bahwa tingkat anak dalam menangkap materi itu tidak semuanya cepat ya Bapak Ibu. Mungkin kalau sebagian besar saya tidak mengatakan refleksi yang kedua ini berhasil 100%, tapi meningkat dari sebelumnya. Anak-anak lebih banyak yang dapat menangkap konsep materi atau konten yang saya sampaikan ketika saya melakukan pembelajaran dengan memberikan peran yang anak inginkan. Terus refleksi yang ketiga, dapat menumbuhkan nilai produk kecilan di kurung merdeka Bapak Ibu. Kita harus senantiasa menyisipkan nilai P3 seperti kerjasama, gotong royong, seperti Bapak Ibu. Terus refleksi yang keempat, dapat menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Akan saya, dengan saya memberikan pembelajaran yang menggunakan profesi ini, yang profesi yang mau anak lakukan itu dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna, lebih diingat oleh anak-anak. Seperti itu Miss Bima, saya rasa cukup untuk presentasi saya kali ini. Minta tolong Bapak Ibu semuanya komentar, saran, kembali chat, dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Agus Suharman. Kita tepuk tangan dulu, boleh dibuka mikrofonnya Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Pak Agus Keren Suharman. sekali, ya, luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu, silahkan memberikan komentar atau pertanyaan atau masukan atau tanggapannya di chat ya. Silahkan, mari kita apresiasi startnya Pak
Agus Suharman dengan memberikan komen, respon, pertanyaan, tanggapan di chat. Silahkan Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan. Oke. Ini supaya menghemat waktu, kita lanjut dulu ke presenter berikutnya. Terima kasih Pak Agus Suharman sudah presentasi luar biasa ya. Saya dari awal yang menurut Pak Agus itu situasi awal yang merupakan tantangan aja tuh itu udah seru banget. Saya tuh udah seneng banget ngelihatnya ya. Saya juga kebayang kalau saya jadi murid, saya mau banget punya guru seperti Pak Agus. Saya mau banget berada di kelasnya Pak Agus Suharman, apalagi tadi dengan suara keras. Banyak tentang matematika ya, Pak Agus ya. Tentang matematika, tentang seni. Itu dua pelajaran yang satu dulu saya sama sekali tidak suka, matematika. Yang satu lagi saya sangat suka. Saya melihat antusiasnya anak-anak melakukan rebutan ngerjain soal matematika itu nggak ada loh, nggak ada dulu saya sekolah dulu nggak ada rebutan, yang ada nggak mau ngerjain gitu loh. Oke, jadi itu setuju sih sama Pak Agus Suharman tadi pendapatnya bahwa ketinggian, tapi menurut saya bukan muridnya yang dikasih ketinggian Pak Agus, tapi ekspektasi Pak Agus untuk murid-muridnya yang ketinggian. Gitu. Jadi kalau masukan dari saya, kita melakukan segala sesuatu itu sebisa mungkin kalau untuk mengajar ya, membangun pemahaman terutama. Mulai dari tanpa ekspektasi dulu Pak. Bukan menurunkan ekspektasi malah. Tanpa ekspektasi dulu. Gitu. Jadi kalau tanpa ekspektasi itu, kalau di kehidupan ya, sama dengan ikhlas. Jadi apapun yang terjadi, terjadilah. Gitu. Kita tidak punya ekspektasi apa-apa. Jadi ketika hasilnya apapun, itulah yang kita dapat, dan yang penting tujuannya adalah supaya murid-murid ini bisa punya peningkatan dalam pembelajarannya, gitu ya. Yang penting meningkat. Jadi bukan semuanya sama jadi cepet gitu ya, tapi bandingkan murid itu dengan dia sebelumnya, gitu. Jadi jangan bandingkan dengan yang lain, gitu. Jadi jangan banding, oh yang ini cepet, yang ini lama nih gitu. Itu kan membandingkan dengan yang lain ya, tapi bandingkan dia, anak ini nih, satu anak ini dengan dia sebelumnya. Jadi sebelumnya dia apa, sekarang dia udah lebih paham apa gitu, itu kan pasti ada peningkatan gitu ya. Semangat Pak Agus Suharman. Terima kasih atas presentasinya. Keren. Akan melihat penampilan berikutnya dari Ibu Novi ya. Ibu Novi sudah memberikan link drive-nya. Nomor 3 nanti Pak Suraji, Miss Bima. Yang ketiga. Nomor 3 Buriana Ayu Lestari. Tapi tampilkan aja nanti Pak Suraji ya. Oh, oke. Nomor 3 Pak Suraji. Oke. Ya. Oke, dipersilahkan kepada Ibu Noviani. Saya aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Noviani, apakah? Ya Bu, sudah. Bu Noviana. Bu Noviana. Iya. Mau saya tampilkan Bu? Ya, silakan Bu, tampilkan Bu. Ada suaranya nggak Bu? Ada, langsung tampil aja Bu dari awal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Merdeka. Nah, kali ini saya ingin berbagi praktik baik saya dengan model STAR. Salam sejahtera. Saya Noviana, seorang guru SD Negeri 001 Mantang yang selalu bersemangat dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi para siswa. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan wawasan yang sangat berharga bagi saya. Dan saya berharap kita semua dapat terus mendukung satu sama lain demi meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Bintan ini untuk menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih. Baiklah, pada kali ini saya akan berbagi praktik baik dengan model STAR yang mana S yaitu situasi. Situasi di dalam kelas, saya mungkin telah merasakan bahwa metode pengajaran yang saya gunakan menjadi monoton dan terkadang sulit untuk menangkap perhatian siswa. Saya juga menyadari bahwa manajemen waktu dan tugas saya perlu ditingkatkan agar saya dapat memberikan perhatian yang lebih baik pada kebutuhan individual siswa. Selanjutnya T, yaitu tantangan. Salah satu tantangan utama yang saya temui adalah resistensi perubahan, baik dari siswa maupun rekan kerja. Untuk mengubah metode pengajaran atau menciptakan lingkungan pembelajaran yang berbeda dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kebingungan pada awalnya. Nah, oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang efektif dan kesabaran untuk meyakinkan semua pihak tentang manfaat perubahan tersebut. Selanjutnya, tantangan tentang penerapan teknologi dalam pembelajaran. Meskipun saya telah belajar banyak tentang integrasi teknologi, mengimplementasikannya dalam kelas dengan efektif dan memastikan bahwa semua siswa mendapat manfaat adalah suatu tantangan tersendiri. Nah, saya perlu terus memperdalam pemahaman saya tentang alat dan platform pembelajaran digital, serta memastikan bahwa penggunaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Selanjutnya A, yaitu aksi. Setelah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, saya merasa perlu untuk merenungkan tentang aksi yang telah saya lakukan dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut. Pertama-tama, saya menyadari pentingnya komunikasi terbuka dan persuasif dalam mengatasi resistensi perubahan. Saya yakin bahwa dengan tetap terbuka terhadap pembelajaran dan terus beradaptasi, saya dapat terus mengatasi tantangan yang muncul di sepanjang perjalanan ini. Saya melihat setiap hambatan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan, dan saya berkomitmen untuk terus menuju peningkatan dalam pembelajaran.
Melihat kembali seluruh rangkaian kegiatan dan pelatihan hingga tindakan yang diambil, saya merasakan perjalanan yang penuh dengan pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, pelatihan IKM ini telah membuka pintu wawasan baru bagi saya sebagai seorang guru dan refleksi terhadap situasi awal saat menghadapi tantangan. Saya menyadari bahwa proses perubahan tidaklah mudah. Hasil dari kegiatan ini tercermin dalam perkembangan siswa dan suasana kelas yang lebih dinamis. Siswa lebih terlibat dalam pembelajaran dan kolaborasi antara siswa semakin meningkat. Saya melihat masa depan dengan semangat untuk terus berkembang, memperbaiki diri, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik bagi siswa. Nah, di sini ada umpan balik dari rekan kerja saya. Apa kata mereka? Yulika Mulyana, guru kelas 2. Kata beliau, Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung bagi siswa. Kemudian, Risma Yesi, guru kelas 1. Apa kata beliau? Saya sangat menghargai dedikasi Anda terhadap perkembangan keterampilan interpersonal di antara
berkolaborasi untuk mencari solusi bersama. Dan tidak tinggal pula kepala sekolah saya, Pak Idris. Beliau mengatakan terima kasih atas kontribusi Anda dalam meningkatkan suasana kerja di sekolah ini. Kemudian dari Guru Maslam Sukaryati, beliau juga mengatakan, saya yakin Anda dapat mengatasi tantangan ini dengan kegigihan dan kreativitas yang Anda miliki. Serta Bapak Amri, operator sekolah kami, juga mengatakan pengalaman Anda dalam pengajaran memberikan dampak positif pada pengalaman belajar siswa. Terima kasih semuanya. Marilah kita jaga semangat kita ini untuk terus berkolaborasi dan mengembangkan ide-ide brilian kita yang telah muncul dalam kegiatan ini. Saya yakin atas kerja keras kita semua akan memberikan hasil yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangannya dulu Bapak Ibu. Luar biasa. Noviana, luar biasa, refleksinya dalam banget ya. Boleh ini, boleh komentarnya, semangatnya, responnya, umpan baliknya dari teman-teman semua untuk Bu Noviana nih, menyemangati, mengapresiasi Bu Noviana. Silakan Bapak Ibu komentarnya di chat ya, silakan Bapak Ibu. Ditunggu komentarnya, apresiasinya buat Bu Noviana. Oke. Saya apresiasi sekali Bu Noviana. Ini ngeditnya sama ngerekam suaranya luar biasa ya Bu. Iya Bu. Banget. Nggak usah tampil, rekam aja gitu ya. Iya. Tinggal playback, keren Bu. Soalnya tadi saya mikirkan tadi pas lagi di laut soalnya Miss. Nah, makanya tadi udah bilang juga sama Pak Saritel kan, Pak saya masih di laut nih Pak, kayaknya lambat masuk gitu. Iya. Ibu Novi ini Kecamatan Mantang, Ibu Bima, naik kapal dulu dari Bintan ya, dari daratan ke pulau lebih kurang 15 menit atau 20 menit lah. Tadi tadi terlambat ya. Mudah-mudahan saya bisa tampil Pak, insya Allah. Kali kita berikan aplaus lagi lah, insya Allah. Mantap. Sekali lagi buat Bu Noviana yang bersedia tampil walaupun di kapal padahal. Oke. Berikutnya kita lanjutkan ke Pak Suraji ya. Silakan Pak Suraji. Apakah sudah siap? Apa mau saya share screen? Boleh dikasih linknya dulu ke chat atau mau share screen sendiri juga boleh Pak. Silakan. Boleh. Yang dari Google Drive di form ya? Yang di mana Pak? Boleh minta link Google Drive-nya? Kirim di chat Pak Suraji, biar dibuka sama Bu Bima. Oke, ya. Sudah masuk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas. Malam bongkar baju itu kan isi baju. Ya, kasih juga dari Ibu Erlinda, INGPK, dan dari Ibu Mana Mbak Disco. Yang saya
Assalamualaikum. Hai, ini kelas 4C SD Negeri 001 Bintan Utara yang baru tahun ini melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Katanya, kelas ini adalah kelas yang menarik dan sangat aktif, baik itu muridnya maupun orang tua atau paguyuban. Hal ini berimbas kepada pembelajaran anak. Mereka bisa belajar dengan nyaman, menyenangkan, serta penuh semangat. Ups, nanti dulu. Awalnya, kondisinya terbalik 180 derajat loh. Bagaimana ceritanya? Yuk, simak pengalaman kami dalam upaya meningkatkan semangat belajar anak dengan pelibatan orang tua dalam pembelajaran. Ini adalah hari pertama tahun pembelajaran baru. Kondisi kelas kami sangat memprihatinkan. Gelap, kotor, lantainya pecah-pecah, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena baru selesainya proses renovasi bangunan yang semulanya 1 lantai menjadi 2 lantai. Akibatnya, kelas kami yang di lantai 1 yang merupakan bangunan lama menjadi kotor akibat imbas renovasi tersebut. Bahkan, kelas kami dijuluki kelas uka-uka. Ya, gitu deh, memang kelihatan gelap, kotor, dan seram. Sudah beberapa kali kami bergotong royong dan berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkannya, namun kondisinya tetap sama. Kondisi tersebut sudah disampaikan ke pihak sekolah dan akan ditindaklanjuti, namun butuh waktu dan perlu proses yang agak lama karena harus melalui anggaran perubahan. Sementara pembelajaran tetap harus berjalan. Jalan keluar mulai terbuka ketika kami mengundang orang tua murid untuk mensosialisasikan IKM. Di hari yang sama terbentuklah kepengurusan paguyuban kelas. Saya langsung mengajak pengurus paguyuban untuk melihat langsung kondisi kelas dan menyampaikan permasalahannya. Orang tua murid atau paguyuban pun menanggapinya dengan baik. Lalu kami atur pertemuan untuk membahas masalah tersebut dan mencari jalan keluarnya dalam bentuk obrolan santai. Di samping itu, kami juga saling membuka diri untuk sama-sama mengetahui apa yang diinginkan guru terhadap anak-anak dan orang tua murid. Begitu juga sebaliknya. Dan terjadilah kesepakatan dan kesepahaman antara guru, murid, dan orang tua murid dalam bentuk kolaborasi bersama yang berkonsep kelas kita bersama. Tanpa menunggu waktu yang lama, kami langsung mengeksekusi rencana-rencana yang telah disepakati bersama, terutama yang urgent dulu, yaitu membersihkan dan memperbaiki kondisi kelas agar bisa menciptakan suasana belajar anak yang nyaman, bersih, rapi, agar semangat belajar mereka meningkat. By the way, selama proses perbaikan kelas, proyek kelima tetap berjalan dengan lancar loh. Orang tua saling bergantian datang setiap hari Sabtu untuk membimbing anak-anaknya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketika menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus, kami mengadakan lomba kelas. Hal ini membuat kami menjadi lebih akrab. Namun yang paling terpenting adalah kami harus saling memahami, saling mengerti, karena semua yang kami lakukan ini demi kemajuan anak-anak agar bisa memperoleh pembelajaran yang optimal untuk kebaikan mereka. Started in the park, you said chill at the dark. Ooh, and you took my heart. That's when we fell apart. Cause we both thought that love was forever and forever. Please say we define you're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined, oh Lord, my baby.
kolaborasi murid yang diikuti oleh kelas 1 dan kelas 4. Melihat kontribusi besar dari orang tua menjadi trigger kita untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Maka kita tingkatkan skill melalui pelatihan-pelatihan seperti pelatihan mandiri, webinar, dan lain sebagainya. Bagaimana perasaan kamu belajar di kelas waktu kelasnya belum diperbaiki? Dengan lantainya bolak-balik. Nah, jadi karena kalau misalnya saya jalan saya suka stres gitu. Suasananya lumayan bosan gitu kan. Nggak semangat tak untuk belajar. Kotor. Dan bagaimana perasaannya setelah diperbaiki? Jadi bersih dan pas dilihat terasa enak, lebih nyaman belajar. Nggak semangat pak. Jadi fokus, lebih nyaman, menyenangkan dan enak. Senang karena bersih. Bagaimana perasaan kamu ketika orang tua terlibat atau ikut datang ke sekolah? Sangat membantu bagi saya. Saya suka kalau kelas dan itu bikin senang sama semangat. Saya sangat senang. Terus terasa sangat lepas. Untuk pembelajaran di kelas itu bagaimana menurut kamu? Lebih menyenangkan pak. Kadang pas belajar itu bapak ada izin. Lebih semangat dan menyenangkan. Dampaknya sangat positif sekali. Yang pertama, anak saya semakin semangat dalam belajar. Anak saya semakin percaya diri dalam melakukan sesuatu. Dan anak saya selalu ingin tampil yang terbaik karena dia tahu saya hadir setiap Sabtu dalam kegiatan PDI. Perasaannya sungguh senang sekali karena banyak hal positif yang terjadi dengan anak saya. Alhamdulillah, semakin hari semakin semangat dia belajar di sekolah maupun di rumah. Dengan melibatkan diri dalam pembelajaran anak di sekolah dan di rumah, maka kita mengetahui seberapa besar daya serap anak dalam menyerap pelajaran. Dan dengan adanya kita di sekolah, bisa membuat anak semakin semangat dalam belajar. Demikian sepenggal kisah kelas 4C, walaupun masih banyak kekurangan dan harus ditingkatkan di kemudian hari. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasinya dulu buat Pak Suraji, teman-teman sekalian, tepuk tangannya, kedengaran di mikrofon. Luar biasa ya. Ini sebenarnya bukan setelah pelatihan ya Pak Suraji ya. Itu sebelum pelatihan tadi Pak Suraji menggunakan format STAR-nya ini buat merangkum gitu ya apa yang sudah Pak Suraji lakukan di sekolahnya. Luar biasa. Apresiasinya buat Pak Suraji. Oh, sudah ada nih. Bravo Pak Haji. Yang lainnya boleh komen atau pertanyaan, malah tanggapan, boleh di chat Bapak Ibu semua. Oke. Terima kasih Pak Suraji sudah berbagi pengalamannya dengan format STAR. Ini sudah
ada lagi berikutnya masih harusnya 3 lagi ya. Oke, berikutnya Pak Fitri, apakah sudah siap? Silakan Pak Fitri. Saya coba share screen dulu ya. Boleh, silakan. Mudah-mudahan aman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada Ibu Ina, Dimas, dan saudara. Pak Haji. Sudah selesai ya Bapak? Baik, Bapak Ibu. Ini saya tampilkan dan saya menjelaskan baik di sekolah saya kelas 4. Langsung saja kita berbagi tanya. Ini situasi yang saya hadapi memang cuma satu gambar dan ini menggambarkan banyak makna. Ini saya dapat tidak mungkin seperti yang sebelum-sebelumnya pada gambarnya, tapi saya lebih nanti menjelaskan bagaimana situasi yang saya hadapi. Jadi saat ini di kelas saya terdapat kesenjangan yang sangat jauh dalam kecepatan siswa, baik dalam menjawab pertanyaan, dalam menulis, membaca, berhitung, termasuk apa yang ketika kita jelaskan, tingkat pemahamannya itu berbeda-beda. Dan ini ketika di awal kelas 4, tempat duduknya memang sengaja masih konvensional, tempat duduknya biasa, belum saya atur per kelompok karena ingin tahu dia masa awalnya, bagaimana kemampuan mereka masing-masing, seperti itu. Nah ini karena biasanya dari kelas 3 itu nilainya bukannya saya tidak percaya dengan wali kelas sebelumnya, tapi saya harus punya data sendiri dulu sebelum mengajar kemampuan siswa masing-masing, seperti itu. Kemudian kita masuk ke tantangannya. Nah ini saya tampilkan foto yang memang menggambarkan banyak makna. Ini di belakang saya sampai ada siswa yang tidak dia tertidur. Ini faktornya banyak sekali, mungkin banyak begadang juga, banyak main HP, seperti itu. Tapi kondisinya ini seperti ini, dan ini tuh tidurnya tidur pulas dan tidak saya bangun. Karena ya udah nggak apa-apa, lagi capek. Nah tantangannya masih banyak nih, sekitar 10 orang. Nah, siswa saya tulisannya masih belum rapi. Kelas 4 ini masih ada yang dia masih mengeja, bahkan terbata-bata membacanya. Nah ini sebuah tantangan bagi saya. Kemudian ada sebagian besar dia hobinya gambar. Jadi ketika kita menjelaskan, nah ini ada yang ngasih gambar, ada yang buat itu gambar. Jadi fokusnya terhadap saya, seperti itu. Nah kita lanjut saja supaya lebih dini, saya lebih banyak nanti ya aksinya. Nah ini aksi yang pertama yang saya lakukan, ini dalam pelajaran matematika yaitu bilangan. Intinya terlihat Bapak Ibu, nah ini jadi anak-anak saya suruh pilih angka terserah dia, karena waktu di LPMP kita diferensiasi baik dari segi proses maupun produknya. Nah ini belajar kita dengan tempat bilangan, jadi mereka pilih sendiri bilangannya, menyusun, dan harus bisa menuliskan.
Yang kelima, masih perubahan uji benda ini yang mencair. Mereka sangat senang sekali. Padahal istilahnya ini simpel ya, tapi ketika belajar tanpa harus mencatat, menulis, dan dia bisa langsung praktek, ini luar biasa antusiasnya. Seperti yang kemarin sampaikan di LBMP, bahwa kita harus melibatkan bakat kita supaya kegiatan menjadi aktif. Seperti itu. Berikutnya ini bermain puzzle tentang fungsi alat dan bahan untuk menggambar. Jadi saya potong-potong fungsi sama alatnya, dia menjadi satu puzzle, sehingga bisa mengetahui secara utuh fungsi alat-alat tersebut. Berikutnya yang ketujuh, ya ini mengenal gaya gesek. Jadi terserah mereka benda apa yang mau diperhatikan untuk gaya gesek tersebut. Mengambil benda apapun nanti dicatat, ada LKPD-nya, nanti mereka tulis benda apa yang paling cepat, gaya geseknya seperti apa, dan kenapa lebih lambat, seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang ini yang kemarin pernah saya share di grup, ini mengenal gaya gravitasi. Jadi tiap anak diminta untuk membuat kapal terbang, pesawat terbang dengan mesin yang mereka imajinasi lah, mereka mau seperti apa, dan nanti ketika dicoba apakah bisa terbang atau tidak, nanti mereka bisa tahu. Dan ini ada juga yang ternyata belum pernah buat sama sekali, langsung saja saya start. Nah, ini mengenal gaya gravitasi tadi hasilnya, dan ini anak-anak sangat suka sekali. Jadi yang menang itu yang paling lama sampai ke sana, sampai mendarat yang paling lama. Baik. Berikutnya ini aksi ke-10, membuat tekstur dengan teknik project atau kalau istilah kita zaman kecil ngejiplak. Kalau yang logam gitu ya, tapi ini yang ngejiplak daun. Nah, di daunnya terserah mereka membawa sendiri dari rumah. Seperti itu, menjiplak daun. Nanti hasilnya ketika refleksi akan saya tampilkan. Nah, ini berikutnya game matematika yang pernah kita coba waktu di pelatihan LBMP. Nah, ini mereka menjumlah, terusnya mengalih, seperti itu. Oke, baik. Lanjut ke refleksinya bagi siswa. Lalu refleksinya siswa menjadi lebih aktif, antusias, bergembira, dan menambah gairah dalam proses belajar mengajarnya. Kemudian meningkatkan imajinasi siswa, jadi punya kreativitasnya ada yang luar biasa gitu istilahnya dari mereka ternyata, karena mungkin masih ini ya, jadi imajinasinya terlalu tinggi, tapi itu harus kita apresiasi pada anak-anak. Terus siswa yang pendiam menjadi aktif karena mau nggak mau berkelompok, nah sehingga berkolaborasi dan bekerjasama. Kemudian siswa lebih paham tentang materi yang disampaikan. Bagi guru refleksinya ini masih ini mereka belajar luar membuat puzzle. Nah, ini dengan diferensiasi prosesnya mereka boleh mengerjakan semuanya. Nah, ini tentang mengenal probabilitas stabilitas, jadi saya beri jelas saya, tapi masih di pada sekolah yang bulan Juli. Nah, ini hasil prosesnya tadi, prosesnya download seperti itu ya. Nah, ini dari grup lain pun menjadi penasaran dan ingin coba juga. Jadi membuat nyaman dan asik dalam belajar seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan juga buat kita dalam setiap materi yang diajarkan, mau buat apa nih biar anak-anak kita bisa. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa.
pertanyaan atau masukan? Luar biasa. Oke, ini ya jelas diceritakan dari situasi tantangan itu perubahannya nyata banget ya Pak. Saya kalau lihat prosesnya tadi dari yang ada yang tidur di kelas sampai akhirnya menikmati belajar di luar dan hasil karyanya hasil karyanya tuh unik-unik semua, luar biasa Pak Fitri. Atas saya juga belajar banyak nih dari prosesnya Pak Fitri. Oke, terima kasih Pak Fitri. Kita akan lanjut ke presenter berikutnya, yaitu kalau bukan Buriana Ayu Lestari atau Pak Biduan Simbolon. Nah, mungkin siapa duluan yang siap? Saya saja nih. Boleh, silakan. Saya mungkin share screen aja ya, Miss. Oh, share screen sendiri. Siap, silakan Bu. Saya sebelumnya ini ya apresiasi banget. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Bapak dan Ibu Muslimah dan Bapak Syahrizal. Saya di sini sebelum memulai saya cukup apresiasi ya, kayak gitu. Saya jadi merasa wah punya saya sebegini aja gitu. Cuman saya berusaha lakukan gitu. Untuk di kelas saya itu kelas 1B ya Miss. Otomatis pada anak masih kedengaran nih suara saya nih. Tadi sempat hilang Bu. Boleh diulang Bu. Oke. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini untuk pengamat besarnya di kelas 1B di SD Negeri 06 Sari Kolomba. Ini tepatnya anak saya ya Miss ya, pada saat itu saya sedang mengajarkan para siswa tentang pembelajaran matematika. Saya menggunakan media pembelajaran menggunakan kartu di situ. Untuk situasinya sebenarnya di sini dia per kelompok ya Miss ya, per barisan, tapi saya buat per kelompok. Di sebaris yang sana anak-anak juga sedang saya bagikan tugas. Ada yang karena materinya tentang maju dan mundur, tentang angka, kemudian mundur dan maju. Jadi saya bagi. Untuk yang kelompok pertama ini berbeda-beda. Untuk yang di kelompok pertama ini anak-anaknya antusias, kemudian juga di sini saya situasinya belum terlalu kondusif karena mereka mungkin dari sayanya yang belum bisa mengkondisikan kelas seperti itu ya. Kemudian yang kedua ini kegiatan yang kedua untuk tantangan ini saya juga saya juga ada materi membagikan titik yang berupa pipet saya buat di situ. Kemudian saya suruh anak-anak untuk saya jelaskan terlebih dahulu bahwa di setiap kelasnya itu ada angkanya dan kemudian anak-anak harus mengelompokkan. Tantangan saya di sini adalah ada sebagian anak yang harus saya ulang-ulangi untuk bagaimana caranya, bahkan sudah saya jelaskan tapi masih aja yang
mengelompokkannya tidak sesuai dengan angka seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu aksi. Nah, di sini setelah saya menjelaskan, saya minta beberapa kelompok, ini kelompok yang ketiga, memulai melakukan aksinya, yaitu saya bagikan, kemudian dibagikan untuk sesuai dengan sticknya yang sudah saya berikan dan juga gelasnya. Jadi di sini para siswa masih saja ya misalnya ada yang kurang fokus, tapi saya tetap berusaha, ini loh nak, seperti ini cara membagikannya, mengelompokkannya. Kemudian ini juga aksinya, mereka mulai membagikan sticknya ke dalam gelas-gelasnya. Selanjutnya saya singkat, padat, dan jelas ya, Miss. Untuk refleksinya, di sini saya menjelaskan kembali bagaimana apa yang sudah anak-anak lakukan mengenai tadi kartu yang sudah saya berikan. Bahwasannya apa yang dilakukan kepada anak sudah bagus. Saya mengapresiasikan kembali agar anak-anak tidak cenderung apa yang sudah dilakukan merasa kayak salah gitu. Jadi saya berusaha apa yang sudah disampaikan dan dilakukan itu sudah cukup baik. Dan ini juga saya mengulang kembali tentang sticknya yang sudah saya bagikan tadi, sehingga untuk saya juga ada nanti untuk pelajaran selanjutnya itu coba mengulang kembali apa yang saya sampaikan. Baik nih, itu saja yang saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Boleh mungkin pada teman-teman atau Miss Tima, Bapak Ibu, mungkin saya tidak sekeren yang Bapak Ibu sampaikan tadi ya, bling-bling videonya gitu, karena saya apresiasinya dulu Bapak Ibu buat Ibu Riana, tepuk tangannya mana. Terima kasih Ibu Riana, tentu beda-beda Bu Riana. Saya juga tadi mengatakan tantangannya beda-beda, aksi yang dilakukannya juga beda-beda, refleksinya juga beda-beda gitu ya. Intinya yang penting refleksinya Bapak Ibu semua sih, perubahan yang Bapak Ibu alami ya, dibagikan dibagikan ke guru-guru lain gitu. Nah, ini teman-teman semua sekalian membagikannya di rekan guru-guru yang kemarin berbagi pelatihan bersama. Nah, harapannya nanti Bu Riana, Pak Suraji, Pak Fitri, Pak Agus, siapa lagi tadi? Udah ya? Terus lagi itu juga bisa membagikan di sekolahnya sendiri gitu, dan di lingkungan sekitarnya gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman. Boleh apresiasinya di chat, komentarnya, umpan baliknya, pertanyaannya, mungkin kasih semangatnya buat Ibu Riana. Terima kasih Ibu Riana. Oke, berikutnya sepertinya harusnya sih yang terakhir ya, Pak Ridwan Simbolon, apakah sudah hadir? Sepertinya mengalami gangguan koneksi ya. Oke, kalau begitu sebentar, saya ada link absen yang Bapak Ibu perlu isi untuk mendata presensi untuk hari ini, untuk mendata kehadiran Bapak Ibu di sesi ini. Oke, saya berikan tautannya di chat ya.
mengalami kendala. Nah, buat Bapak Ibu guru lain yang belum berbagi praktik baiknya, bisa mengisi form survei dan aksi nyata yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp sebelumnya, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga bisa attach file berbagi praktik baiknya. Dan buat Pak Fitri, Pak Suraji, Bu Noviana, Bu Riana, Pak siapa tadi satu lagi, Pak Agus, gitu kan. Ini keren banget ya, silahkan diupload juga di PMS aksi nyatanya, gitu ya. Bukti karyanya itu uploadnya di ke bukti karya ya. Jadi Bapak Ibu juga punya pencapaian di platform Merdeka Mengajarnya ya. Oke, silakan Bapak Ibu, itu tautan absennya sudah ada di chat. Sebentar, saya mau tampilkan suatu. Oke. Apakah layar saya terlihat, Bapak Ibu? Oke. Oh, terlihat. Oke. Nah, mungkin juga mau mengumumkan bahwa pertemuan kita berikutnya insya Allah ada di tanggal 20 sampai 22 Desember 2023 ya. Kalau tidak berhalangan, apabila tidak ada perubahan, rencananya kita akan bertemu lagi di pelatihan berikutnya, yaitu implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila tanggal 20 sampai 22 Desember. Nanti kalau ada perubahan akan diumumkan oleh Pak Syarizal ya, teman-teman sekalian. Demikian, dengan ini acara kita sekarang selesai. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat semua yang tampil hari ini, luar biasa ya. Dan yang belum tampil mohon dibagikan, diupload link slide-nya, gitu ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kesalahan atau salah ucap buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Syarizal. Silakan Pak Syarizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Pima yang sudah. Foto Pak. Oh ya. Buka semuanya Bapak Ibu kameranya biar nampak semua ya, memutih ya, latarnya luar biasa. Pak Iman buat nih. Takdirkan ya, ada videonya ya, kameranya. Oke. 1, 2, 3. Bapak Ibu aktifkan ya. Yang kedua. Bentar. 1, 2, 3. Halaman ketiga, 3 halaman ya. Bentar. 1, 2, 3. Oke, Pima sudah foto ya. Makasih sekali lagi. Makasih Bapak Ibu semuanya ya, yang sudah tampil ya. Tanpa terasa waktu kita sebentar aja rasanya. Luar biasa, kawan-kawan hebat semua. Karena Bapak Ibu juga nanti yang ikut pelatihan ini. Karena kita rencanakan ya pertemuannya 4 kali ya. 4 kali luring, 4 kali daring. Tentunya Bapak Ibu teruslah berinovasi, teruslah kalau bisa memang bergantian. Nanti ke depannya aksi nyatanya orang yang berbeda ya, Miss Pima ya, insyaallah ya, mudah-mudahan. Sehingga Bapak Ibu merupakan, alhamdulillah juga kita sapa nih Bu Pima, hadir juga pengawas pembina beliau, Pak Nurdin nih, ya, Pak Nurdin hadir, karena memang kita undang pengawas pembinanya untuk mengawal teman-teman ini semua yang luar biasa ini,
terus tergerak, ya bergerak antarkan anak didik kita sesuai dengan kebutuhan belajarnya tentunya. Tadi kita lihat luar biasa, sangat senang sekali anak-anak. Ya, metode STAR ini sangat dirasakan oleh teman-teman, situasi awalnya seperti apa, kemudian situasi sesudah belajar seperti apa, luar biasa. Ini adalah penelitian kecil-kecil nih, luar biasa. Bapak Ibu nih, di bumi kan lah ya, dilebarkan pengaruhnya buat teman-teman kita semua, supaya pendidikan kita lebih maju tentunya. Kita memang prioritasnya TK PAUD sama SD ini memang, karena kita memang anak-anak yang di usia yang di usia sekolah yang sekolah dasar itu. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada YPKI. Kita doakan ya YPKI terus dimudahkan rezeki beliau untuk senantiasa terus peduli terhadap pendidikan terutama kita di Bintan terutama ya. Tentunya Bapak Ibu yang belum kirim mungkin aksi nyatanya kepada Ibu Pima, dikirim ya Bapak Ibu, karena itu sebagai penukarnya nanti Bapak Ibu ketika kita ke pertemuan luring yang kedua sertifikatnya dibagikan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak kirim, jadi pakai alat tukarnya nggak ada. Jadi teruslah berbuat ya untuk yang terbaik untuk anak bangsa kita. Ya, yayasan aja memberikan terbaik buat kita, masa kita tidak bisa memberikan terbaik untuk anak didik kita gitu ya. Mudah-mudahan kita semua dapat inspirasi. Sekali lagi, Ibu Erlinda, Ibu Pima, sebagai narasumber yang luar biasa, Pak Iman, dan seluruh kita, stakeholder juga kepala sekolah yang hadir, dan Bapak Ibu pengawas, ya mari kita kawal teman-teman guru kita untuk senantiasa terus berinovasi, terus bergerak dan menggerakkan, sehingga antarkan anak didik kita sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Akhirnya saya yang memandu kegiatan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau salah dan silap, itu adalah kelemahan kedaifan saya sendiri. Nanti itu saya tutup dengan pantun Bapak Ibu. Garap beli buah kurma, malah dapat buah kelapa. Mari kita saling bekerja sama untuk mencapai cita-cita bersama. Cita-cita bersama kita adalah antarkan anak didik kita yang enjoy belajar, yang nyaman belajar, sehingga dia terpenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hari ini Bapak Ibu tadi sudah sangat menginspirasi semuanya kita membuat video pembelajaran sehingga belajarnya semangat gitu, semangat. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih untuk kita semua. Tadi saya sudah sampaikan wacana ke depan di bulan Desember. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat sehingga kita selamat bertemu kembali di sesi kedua tentunya ya pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu Linda, luar biasa Bu Linda, semangat. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, salam. Terima kasih Pak Rajudin. Coba. Ya, terima kasih Pak Nurdin juga hadir ya.